Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Berpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, sungguh kami Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Merhan Karimi Naseri, warga Iran, dicabut kewarganegaranya ketika menaiki pesawat terbang menuju Paris. Paspornya diambil tanpa bukti kewarganegaraan. Setiba di Paris, ia tidak diizinkan meninggalkan bandara. Selama 11 tahun ia tinggal di Terminal 1, mandi di toilet bandara,
dan hidup dari bantuan staf bandara. Pada tahun 1999, pemerintah Prancis akhirnya memberinya izin untuk tinggal dan bekerja di Prancis. Sekarang ia bebas pergi kemanapun. Tapi anehnya, ia memilih tetap tinggal di bandara. Mengapa, saudara-saudara? Ternyata karena dia sudah terlalu kerasan, terlalu betah. Sudah rasa nyaman di bandara. Setelah dibujuk beberapa hari, barulah ia mau pergi. Saudara, sebuah bandara sebesar dan sebagus apapun bukanlah rumah kita. Bandara itu hanya tempat transit sementara, ya, bukanlah tujuan kita. Itu hanya tempat transit sementara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata begitu juga dengan dunia ini. Dunia ini bukan rumah sejati kita. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita adalah warga negara surga. Kita tinggal di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara, saudara-saudara, ya. Saudara boleh membangun rumah yang besar dan mewah di dunia ini, tapi berapa lama kita tinggal di rumah tersebut? Ada banyak orang karena terlalu nyaman dengan segala kenikmatan dunia, maka ia tidak berpikir atau tidak peduli lagi dengan kehidupan kekal, yaitu hidup kekal di surga. Seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham pernah memberi pernyataan demikian, saudara, ya. Dia katakan, "My home is in heaven. I am just traveling through this world." Artinya, rumah saya di surga. Saya hanya bepergian di dunia ini saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, karena hanya sementara, maka janganlah kita sampai terlalu lekat dengan daya tarik dan kenikmatan dunia ini. Kita boleh menikmati segala fasilitas yang Tuhan berikan, ya, bahkan Tuhan mau memberkati kita, tapi janganlah hati kita melekat dan sudah terlalu betah, sudah kerasan dengan segala kenikmatan dunia ini. Petrus berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 11 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa." 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Dunia ini hanya sementara, saudara-saudara. Dan rumah kita, tujuan kita, negeri kita yang sebenarnya adalah di surga, ya. Yang telah Tuhan siapkan bagi kita semuanya, ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Rasul Paulus dalam suratnya di Filipi sangat prihatin melihat banyak orang Kristen yang hidup sebagai setru salib Kristus. Filipi 3 ayat 18 dan 19 yang telah kita baca tadi, "Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi, ya." Jadi saudara-saudara, Paulus prihatin banyak orang Kristen, ya, telah menjadi setru salib Kristus. Mengapa? Karena orientasi mereka hanya tertuju kepada hal-hal dunia. Alkitab berkata, Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka.
Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Saudara yang dicintai Tuhan, ciri orang Kristen yang hidup sebagai seteru salib Kristus adalah gaya hidupnya masih mementingkan perkara-perkara duniawi. Hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal yang bersifat duniawi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Paulus menasihati, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada, saudara-saudara. Carilah perkara-perkara di atas. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Jadi kita melihat orang-orang yang masih bersifat duniawi adalah yang mereka kejar itu hanya melulu soal-soal sementara, soal makan minum, soal uang, kenikmatan, harta, kemewahan, kehormatan, keuntungan. Itulah yang menjadi pusat perhatian mereka, saudara-saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, dan Alkitab berkata kita sebagai warga kerajaan sorga, seharusnya lah apa yang harus kita kejar. Sebagai warga kerajaan sorga yang Tuhan izinkan masih di dunia ini, apa yang harus kita kejar? Tentunya yang harus kita kejar adalah hal-hal yang bernilai abadi, hal-hal yang bernilai kekal, saudara-saudara. Jadi hidup kita bukan hanya tertuju saja kepada hal-hal sementara, tetapi hal-hal yang bernilai kekal. Apakah hal-hal yang bernilai kekal tersebut? 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi yang bernilai kekal itu adalah apa saja yang kita lakukan, semuanya dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Saudara banyak uang, saudara bekerja, saudara beribadah, saudara bergaul, saudara makan, saudara minum, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, kata Kolose 3 ayat 3a juga berkata, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini saudara-saudara yang dicintai Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Sebab orang yang terlalu dekat dengan dunia, saudara, dia akan takut sekali meninggalkan dunia ini apabila saatnya tiba. Segala yang telah terlanjur digenggam erat biasanya sangat sulit untuk dilepaskan. Ingat istri Lot, dia gagal jadi tiang garam karena di hatinya ada di Sodom dan Gomora. Saudara yang dicintai Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya, sehingga kita semakin hari semakin terfokus kepada Tuhan. Terakhir, bersyukurlah jika terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kehilangan. Mungkin kehilangan benda, kedudukan atau kuasa, kehilangan orang yang kita cintai. Semuanya ini menyadarkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Semuanya fana dan hanya sementara. Datanglah kepada Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tanamkan itu di hati semua pendengar, semua yang menonton video ini Tuhan, agar hidup kami menyadari bahwa kami adalah warga kerajaan surga. Sebagai warga kerajaan surga, maka hidup kami harus mengejar perkara-perkara surgawi, hal-hal yang bernilai kekal dan abadi. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang sudah melihat video, bahkan mendengarkan video ini. Dalam nama Yesus. Amin.